Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa, wah kok pusing ya baca banyak sumber tentang satu topik, tapi rasanya para ahlinya malah kayak ngomongin hal beda atau malah saling bantah? Haha, sering itu terjadi. Nah, hari ini kita mau bedah satu teknik membaca tingkat lanjut nih. Dari buku How to Read a Book. Namanya membaca sintopikal. Katanya sih, ini buat ngatasin masalah kayak gitu. Iya betul, ini level paling tinggi, level keempat. Tujuannya memang untuk menyatukan berbagai suara, berbagai buku, tentang satu subjek yang sama, biar kita dapat pemahaman yang lebih utuh. Jadi kita kayak mengorkestrasi banyak penulis gitu ya, biar ngomongin topik yang kita mau. Nah, persis. Analogi konduktor itu pas banget. Anda nggak lagi pasif nerima satu buku, tapi aktif mengarahkan diskusi antar penulis. Ini butuh pembaca yang paling aktif, paling kritis. Oke, menarik. Jadi, membaca sintopikal ini kan level keempat ya. Intinya baca dua buku atau lebih tentang subjek yang sama. Tapi, tantangannya langsung di awal nih. Yakin subjeknya sama. Kayak contoh cinta tadi. Nah, itu dia. Ada yang bahas hasrat, ada yang bahas pengorbanan, ada yang bilang itu urusan pikiran bukan perasaan. Apa iya mereka ngomongin hal yang sama? Lucunya, seringkali kita baru benar-benar paham luasnya satu subjek itu justru setelah baca macam-macam pandangan, bukan sebelumnya. Makanya, level kedua, membaca inspeksional itu penting banget di sini. Oh, jadi nggak bisa langsung loncat ke sintopikal ya? Harus lewat inspeksional dulu. Ya, idealnya gitu. Kan nggak mungkin kita baca analitis seratusan buku satu-satu. Lama banget. Jadi pakai inspeksional buat nyaring cepat. Mana nih buku yang relevan sama pertanyaan kita? Gitu. Itu fondasinya. Oke, masuk akal. Jadi, anggaplah kita udah dapat nih buku-buku yang relevan pakai inspeksional. Langkah pertama sintopikal itu katanya menemukan bagian yang relevan. Maksudnya gimana tuh? Ya, kita inspeksi lagi buku-buku pilihan tadi. Tapi fokusnya beda. Sekarang kita cari bab, argumen, atau bagian spesifik yang langsung jawab pertanyaan kita. Jadi bukan buat paham satu buku utuh, tapi buat nemuin potongan info yang kita butuh. Hah, oke. Jadi fokusnya ke masalah atau pertanyaan kita ya. Nah, terus langkah kedua, ini kayaknya yang paling beda nih. Membawa penulis pada istilah Anda. Maksudnya? Nah, ini dia nih yang unik dan ya agak menantang. Kalau di membaca analitis, kita berusaha ngertiin istilah penulis, di sini kebalik. Kita yang bikin istilah netral. Hah, kita bikin istilah sendiri. Iya, karena bisa jadi penulis A pakai kata X untuk arti Y. Penulis B pakai kata X untuk arti Z. Atau sebaliknya, pakai kata beda tapi maksudnya sama. Nah, biar bisa dibandingin, kita harus bikin kerangka istilah yang netral, yang berlaku buat semua. Semacam bahasa bersama. Wah, jadi kita kayak bikin kamus proyek gitu ya, biar semua penulis bisa ngobrol pakai bahasa yang sama dalam analisis kita. Berat juga ya kerjanya. Memang butuh usaha, tapi ini kuncinya biar perbandingan jadi adil dan jelas. Kita jadi arsitek kerangkanya. Nah, setelah istilah beres, masuk langkah ketiga, memperjelas pertanyaan. Oke, ini maksudnya kita bikin daftar pertanyaan spesifik gitu, yang kira-kira bisa dijawab oleh sebagian besar penulis yang kita pilih. Betul, pertanyaan ini jadi kayak tulang punggung analisis kita nanti. Ini yang akan memandu kita melihat jawaban-jawaban berbeda dari para penulis. Oke. Pertanyaan udah? Terus? Terus langkah keempat, Ya. mendefinisikan isu. Dari jawaban-jawaban tadi, kita mulai bisa lihat, oh, di titik ini si A dan B setuju, tapi C beda pendapat. Di titik lain B dan C mirip, A punya jalur sendiri. Jadi kita petakan mana isu utama, mana isu sampingan, di mana aja titik perdebatannya. Jadi kayak bikin peta perdebatan gitu ya. Siapa setuju apa, siapa nggak setuju apa, dan kenapa. Nah, terakhir, langkah kelima, menganalisis diskusi. Ini ngapain lagi? Ya, ini puncaknya. Kita susun tuh pertanyaan, isu, dan jawaban-jawaban tadi secara terstruktur. Kita tunjukin gimana jawaban-jawaban itu beda, kenapa bisa beda, sambil ngutip bukti dari teksnya. Tujuannya bukan buat bilang, oh si A yang paling benar. Bukan ya. Jadi bukan cari pemenang debat. Sama sekali bukan. Tujuannya itu untuk memahami keseluruhan percakapan para penulis tentang subjek itu. Lanskap pemikirannya gimana. Seringkali, kebenaran atau pemahaman yang mendalam itu justru ada di dalam ketegangan antar pandangan yang beda-beda itu.
Oke, oke. Jadi kita lebih kayak jadi reporter atau pemeta yang objektif gitu ya? Nah, itu dia. Makanya penting banget menjaga objektivitas dialektis, istilah kerennya gitu. Anggap aja Anda moderator debat yang super netral. Tugasnya cuma menyajikan semua argumen seadil mungkin, sejelas mungkin, tanpa mihak. Walaupun mungkin kita punya pandangan sendiri ya. Pasti punya. Objektivitas absolut kan susah, mungkin nggak mungkin buat manusia. Tapi usaha untuk melihat semua sisi, menyajikannya tanpa bias, itu yang krusial di sini. Contohnya di buku itu kan ada studi tentang ide kemajuan. Oh ya, gimana tuh contohnya? Prosesnya persis kayak langkah-langkah tadi. Pertama, mereka bikin bibliografi gede banget, nyaring dari ribuan karya, dapat 450-an yang relevan, terus bikin istilah netral, kayak kemajuan non-melioratif buat penulis yang lihat ada perubahan sejarah tapi belum tentu jadi lebih baik. Oke. Terus? Lalu bikin pertanyaan kunci, emang ada kemajuan? Perlu nggak sih di bidang apa aja? Pengetahuan, teknologi, moral, seni. Nah, dari situ baru dipetakan dan dianalisis perdebatannya. Itu contoh nyata proses sintopikal. Wah, kebayang sih sekarang prosesnya. Jadi intinya, membaca sintopikan ini kita naik level dari sekedar paham satu buku, jadi bisa merangkai pemahaman dari banyak buku tentang topik yang kita tentukan sendiri. Pakai inspeksional buat milih, bikin istilah sendiri, bikin pertanyaan, petain debatnya, terus analisis secara objektif. Persis. Ini alat yang ampuh banget buat Anda kalau mau bener-bener nguasain topik yang rumit, yang banyak sudut pandangnya, buat riset mandiri, atau sekedar pengen punya pemahaman yang jauh lebih kaya daripada yang ditawarin satu buku doang. Oke. Nah, buat Anda yang dengerin, coba deh pikirin sebentar. Ada nggak topik kompleks yang lagi Anda geluti? Atau pernah bikin pusing karena sumbernya kayak nggak nyambung atau malah bertentangan? Kira-kira langkah-langkah sintopikal tadi bisa bantu nggak ya buat bikin gambaran besarnya jadi lebih jernih? Itu mungkin bisa jadi bahan renungan.